Bab 237, Perasaan yang akrab. Dia tidak punya suami. Jordan terkejut karena penasaran siapa suami perempuan pemilik kafe itu sejak bertemu dengannya. Awalnya, Jordan juga curiga bahwa suaminya adalah kakaknya, Jamie, tapi dia membantahnya dengan keras. Oleh karena itu, Jordan berpikir bahwa dia mungkin hanya seorang wanita menikah biasa yang memiliki seorang putri. Namun, Kane dan yang lainnya mengatakan bahwa wanita ini tidak memiliki suami. Apa maksudmu dia tidak punya suami? Apakah dia bercerai, atau dia janda? Tanya Jordan. Kane menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak yakin, tetapi setelah Chaiden kembali, dia menyesali keputusannya untuk menikahi Hailey, dan dia terus mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi Hailey jika dia bertemu wanita itu sebelumnya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia benar-benar satu untuknya. Petik 2. Nate berkata, ya, Chaiden sudah menikah sekarang, jadi dia tidak berani menggoda wanita itu. Bagaimanapun, dia memiliki latar belakang keluarga yang cukup mengesankan. Jika dia tahu bahwa dia mempermainkannya meskipun dia sudah menikah, Chaiden akan menerima pembalasannya. Petik 2. Jordan sedikit terkejut karena Chaiden dianggap telah berkencan dengan banyak wanita cantik. Namun, wanita itu memiliki kemampuan untuk membuatnya menyesal. Sepertinya dia memang menarik. Jordan juga semakin penasaran dengan wanita ini. Oke, kalian bisa kembali. Jangan bangun untuk hal-hal yang tidak masuk akal lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan membuat 1000 orang meludahimu lain kali. Jordan memperingatkan mereka berdua. Ya, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Petik 2. Kane dan Nate bangkit dan dengan panik berjalan keluar dari gym. Kedua keturunan kaya dari New York City ini belum pernah dipermalukan sebelumnya. Setelah keduanya pergi, Pablo berjalan dan bertanya, kedua bajingan ini telah diberi pelajaran. Tuan Jordan, apakah Anda ingin memberi mereka pelajaran? Petik 2. Jordan melihat waktu dan berkata, mereka hanya beberapa pang yang tidak cukup memenuhi syarat bagi saya untuk memberi mereka pelajaran satu persatu. Anda mungkin hanya mengirim seseorang untuk pergi mengajari mereka pelajaran. Sekarang, bawalah beberapa orang bersamamu dan temani aku ke suatu tempat. Petik 2. Ya, Pablo menjawab dengan hormat. Jordan mengobrol dengan Tuan Lee untuk sementara waktu dan Tuan Lee memberi Jordan kartu keanggotaan VIP tingkat berlian seumur hidup yang akan memungkinkannya untuk datang ke sini dan menghabiskan sebanyak yang dia inginkan. Setelah berjalan keluar dari gym, Jordan masuk ke dalam mobil dan berangkat ke kafe nostalgia di pinggiran kota New York City. Jordan ingin melihat wanita ini lagi. Terakhir kali dia bertemu dengannya, dia pikir dia murni dan cantik, tetapi setelah mengetahui bahwa dia adalah putri dari keluarga yang sangat kaya, dia merasa bahwa dia cukup unik. Bagaimana mungkin seorang gadis kaya dengan statusnya membuka kafe kecil di pinggiran kota? Jordan berpendapat bahwa tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyewa etalase toko paling mahal di New York City dan mendirikan 100 toko. Dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu, Jordan mendorong pintu untuk masuk. Jordan memasuki kafe sendirian sementara Pablo dan bawahan lainnya berjaga di luar. Cincin-cincin. Lonceng angin Edo Jepang yang tergantung di pintu sekali lagi mengingatkan wanita itu akan kedatangan seorang pelanggan. Masih belum ada pelanggan di kafe, hanya wanita dan putrinya. Pertama kali saya di sini, tidak ada pelanggan. Kedua kalinya saya di sini, tidak ada pelanggan juga. Kali ini, masih belum ada pelanggan. Baru kemudian Jordan menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Bahkan jika itu di pinggiran kota, kopi di sini sangat mahal. Harganya $20 per cangkir. Namun, kecantikan wanita itu cukup menarik banyak pelanggan. Memikirkan apa yang dikatakan Nate barusan tentang pemukulan, Jordan menyadari bahwa pasti ada seseorang yang melindungi wanita ini dan putrinya di sekitarnya. Jika seseorang mengembangkan pikiran nafsu dan mencoba mengejar atau melecehkannya, orang itu akan dipukuli hingga menjadi bubur saat dia pergi. Itu juga mengapa Jordan menyuruh Pablo berjaga di luar untuk mencari tahu apakah ada pengawal. Selamat datang. Wanita itu tersenyum. Kali ini, dia mengenakan gaun bustier berpinggang tinggi, masih memperlihatkan kakinya yang panjang dan indah. Sekarang mendekati November, dan di New York City sudah dingin. Jordan berkata sambil tersenyum, "Hai, ini aku lagi. Anda memakai begitu sedikit. Sepertinya saya harus melihat sosok Anda yang luar biasa selama 3 kali saya di sini." Petik 2. Saat Jordan berbicara, dia menunjuk ke kakinya yang panjang dan lurus.
Kata-katanya mungkin terdengar tidak sopan, tetapi dia ada di sini dengan niat yang disengaja untuk menggodanya. Dia benar-benar ingin tahu hasil seperti apa yang akan dia dapatkan jika dia mencoba mengejar dan melecehkannya. Mungkin, ini yang Jamie nantikan, iya. Petik 1. Jordan sudah berusaha menghubungi Jamie, tapi dia tidak bisa menghubunginya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Jamie terlalu sibuk dengan pelatihannya untuk menjawabnya. Namun, Jordan mengetahui bahwa Jamie telah menghubungi Audrey secara pribadi, tetapi dia mengabaikan pesan Jordan. Wanita cantik itu tidak merasa tersinggung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kebanyakan wanita suka terlihat baik. Lagi pula, suhunya belum terlalu dingin. Apakah Anda ingin memiliki vanilla latte seperti biasa?" Petik 2. Jordan melirik ke tempat yang jauh dan melihat putrinya sudah tidur. Oleh karena itu, Jordan dengan berani berjalan maju dan beringsut sangat dekat dengan wanita cantik itu, yang mundur tanpa henti sampai dia tidak lagi memiliki ruang. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" Wanita cantik itu bersandar di dinding dan bertanya, kehabisan napas. Jordan tidak menyangka wanita ini segugup itu. Sebenarnya, jika ada pengawal di luar, jantungnya tidak akan berdetak begitu cepat. Jordan menyandarkan dirinya ke dinding dengan satu tangan, perlahan menundukkan kepalanya, berpura-pura ingin menciumnya. Dia berkata dengan lembut, "Kamu masih ingat pesanan saya sebelumnya? Apa kau naksir aku? Aku dengar kamu sudah bercerai. Haruskah kita berkencan satu sama lain?" Petik 2. Wanita cantik itu terengah-engah, tubuhnya bergetar gugup saat dia menatap tajam ke arah Jordan, tapi tidak ada kengerian di matanya. Dia memandang Jordan tanpa berkedip seolah-olah dia tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya sebelum ini. Pada saat itu juga, Jordan mendengar suara perkelahian di luar pintu. Namun, suara-suara itu segera menghilang. Senyum muncul di wajah Jordan, dan dia akhirnya menarik diri. "Maaf, Bu, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda barusan. Saya hanya ingin menguji apakah ada pengawal di luar pintu Anda." Petik 2. Kamu cantik, dan banyak batang atas kaya yang menyimpan desain untukmu. Lagi pula, kau wanita yang diatur Jamie untuk bertemu denganku. Aku harus memperhatikan keselamatanmu. Aku lega mengetahui bahwa kamu memiliki seseorang untuk melindungimu. Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, jangan menganggap serius apa yang baru saja kukatakan. Aku punya pacar, dan aku akan melamarnya tahun depan. Aku akan minum kopi di sini lain hari. Aku harus pergi sekarang. Jordan mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR untuk mentransfer $4.000 padanya. Pablo seharusnya menundukkan pengawalnya di luar pintu, jadi uang itu dianggap biaya pengobatan. Cincin-cincin. Saat lonceng Edo berbunyi lagi, Jordan menghilang dari pandangan wanita cantik itu. Namun, setelah Jordan pergi, dia masih bersandar di dinding, tidak bergerak satu inci pun. Dia tiba-tiba menutup matanya dan berkata pada dirinya sendiri dengan senyum di wajahnya, perasaan yang akrab. Bab 238, seorang wanita yang terlihat seperti Victoria. Setelah keluar dari kafe nostalgia, Jordan masuk ke mobil Pablo yang diparkir di pinggir jalan. Tepat setelah masuk ke mobil, Jordan bertanya, "Kamu tidak memukul terlalu keras, kan?" Petik 2. Pablo berkata, "Tidak, pengawal pemilik kafe ini kuat dan cakap. Jika saya tidak membawa semua elit ke sini hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa menaklukkan mereka dalam waktu singkat." Petik 2. Oh, Jordan tidak menyangka pengawal wanita cantik itu begitu mengesankan. Saat ini, semua pria kaya akan berkencan dengan pengawal, tetapi kekuatan pengawal bervariasi. Bawahan elit seperti Pablo dibeli dengan uang. Pablo bertanya, "Tuan Jordan, apakah kamu jatuh cinta dengan wanita di kafe ini?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin tahu, dan aku sedang mengujinya." Saya terus merasa bahwa dia tidak sepolos kelihatannya. Ketika Jordan berpura-pura menciumnya barusan, dia terengah-engah, tetapi tidak ada rasa takut di matanya, dan dia menatap lurus ke arahnya tanpa menghindar. Jordan ahli dalam membaca ekspresi mikro, dan dia menyadari bahwa wanita ini jelas tidak sederhana. "Pablo, mulai besok, kirim seseorang untuk memantau kafe ini dan melihat apa yang biasanya dilakukan wanita ini dan siapa yang dia lihat." Petik 2. Jordan menginstruksikan. "Ya, namun, keesokan harinya, Pablo menelepon Jordan dan berkata, 'Tuan Jordan, wanita itu tidak datang hari ini, dan kafenya tutup.'
Bahkan ada pemberitahuan subletting di pintu. Petik 2. Jordan agak tercengang. Apakah dia memutuskan untuk menutup kafe karena apa yang saya lakukan kemarin? Petik 1. Namun, wanita ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jordan. Dia sekarang berkencan dengan Victoria dan tidak repot-repot merayunya. Mungkin, seperti kebanyakan orang lain, Jordan dan dia akan berpisah selamanya setelah hanya bertemu sekali. Sebulan kemudian, di klub malam Capital Flora di New York City. Decker, haha, masuk dan duduk. Petik 2. Di kamar pribadi, Chaiden dan Nate bangkit untuk menyambut Arnold. Arnold masih mengenakan jas dan dasi, dan semangatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Chaiden menyapa Arnold dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Decker, apakah perusahaan Anda menggunakan steroid? Mengapa harga saham melambung tinggi? Breezy Express bahkan tidak bisa mengejar." Arnold tersenyum dan mengambil tempat duduk sementara seorang wanita cantik di sampingnya segera menyalakan sebatang rokok untuknya. Arnold tertawa dan berkata, "Berkat kepemimpinan dua wanita cantik yang luar biasa, Miss Audrey dan Miss Clarke, kami dapat mencapai apa yang kami miliki hari ini di Perry Express." Petik 2. Haha, Chaiden, kita juga sudah dianggap teman lama, dan aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya sebenarnya telah memikirkan selama bertahun-tahun tentang kapan Perry Express dapat melampaui Breezy Express. Tetap saja, aku tidak menyangka akan secepat ini. Chaiden sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan mengutuk orang tua ini. Nate, yang ada di sampingnya, sedang minum. Sejak terakhir kali Jordan melecehkannya di gym, dia dan Kane telah mengeluh kepada Chaiden tentang hal itu. Ketika Kane dan Nate berada di gym, mereka berdua berlutut di depan Jordan. Namun, setelah mereka meninggalkan gym, mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka harus membalas dendam kepada Jordan atas penghinaan yang mereka derita. Oleh karena itu, mereka pergi ke Chaiden untuk menanyakan latar belakang Jordan. Chaiden memberitahu mereka bahwa Emily adalah calon ipar dari saudara angkat kakeknya, Russell. Dia tidak akan mampu menanggung konsekuensi kegagalan jika Russell mengetahuinya. Chaiden menduga Jordan berani mengacau dengan sahabatnya karena Victoria telah memerintahkannya untuk melakukannya. Dia tidak ingin meledakkan segalanya karena Russell. Chaiden tertawa dan berkata, "Tuan Decker, Anda mungkin seorang pengusaha sukses, tetapi Anda tidak melakukannya dengan baik dalam cinta. Saya mendengar bahwa sekarang Victoria sepenuhnya memperlakukan Anda sebagai bawahan." Petik 2. Kalau terus begini, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Wanita mana yang akan menyukai bawahannya? Bukankah aku benar? Nate tertawa dan berkata, "Benar, Tuan Decker, Anda dan istri Anda tinggal terpisah. Pasti berat menjadi sendirian. Chaiden dan aku secara khusus mengatur sesuatu untukmu." Dengan ekspresi cemberut, Arnold dengan cepat membantah. "Aku berkata, jangan jodohkan aku dengan wanita sembarangan. Aku tidak akan menerima mereka." Mengatakan bahwa Arnold mendorong menjauh dari wanita yang sedang menyalakan rokok dan menuangkan anggur untuknya. Chaiden tertawa dan menjelaskan, "Tentu saja, saya tidak mengirim wanita sembarangan untuk menemani Anda, Tuan Decker. Pergi keluar," kata Chaiden kepada wanita yang cukup cantik itu. Setelah wanita itu pergi, Chaiden menjentikkan jarinya, dan segera, seorang wanita yang mengenakan setelan bisnis profesional masuk. Begitu wanita itu masuk, Arnold berdiri dengan takjub. Nona Clarke." Arnold salah mengira bahwa orang yang masuk adalah Victoria. Namun, ketika wanita itu mendekat, dia menyadari bahwa dia bukan Victoria. Dia bukan Victoria. Arnold kembali duduk. Chaiden dan Nate sama-sama tertawa terbahak-bahak sementara Chaiden menepuk paha Arnold dan bertanya, "Bagaimana dengan yang ini? Apa mereka mirip?" Arnold sangat emosional. "Ya, mereka terlihat sangat mirip, terutama mata mereka, dan cara mereka berpakaian. Victoria biasanya juga suka memakai setelan bisnis channel." Petik 2. Luar biasa. Chaiden, bagaimana kamu melakukannya? Saat ini, prosedur operasi plastik telah menjadi sangat canggih. Dia memperhitungkan bahwa bahkan Jordan, pacar Victoria, akan mengira wanita ini sebagai Victoria. Kemiripannya terlalu luar biasa. Chaiden tahu bahwa Arnold telah mengingini Victoria, dan dia sangat ingin menyeret Arnold ke bawah. Karena itu, dia pergi untuk menjalani operasi plastik. Wanita yang mirip Victoria buru-buru duduk di sebelah Arnold dan dengan hormat menuangkan segelas anggur untuknya, "Tuan
Decker, silakan minum. Oh, bagus. Arnold tersenyum dan mengambil gelas itu. Kemudian, wanita itu berkata, Tuan. Decker pasti lelah bekerja seharian, kan? Biarkan saya memberi Anda pijatan bahu. Petik 2. Meskipun wanita itu menuangkan anggur dan memijat Arnold, ekspresi Arnold perlahan berubah dari senang menjadi datar. Caiden tahu apa yang dipikirkan Arnold. Ada apa, Tuan Decker? Arnold menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, dia hanya terlihat seperti dia. Tingkah lakunya benar-benar berbeda. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti bos. Petik 2. Semua orang tahu bahwa Victoria adalah presiden perusahaan yang menyendiri yang sekarang menjadi atasan Arnold. Tidak mungkin dia berbicara dengan Arnold dengan hormat. Caiden menamparkan wajah wanita yang mirip Victoria, tetapi tidak terlalu keras karena dia takut dia akan merusak hidungnya yang baru selesai. Caiden berkata dengan marah, keluar dan lakukan lagi. Petik 2. Ya, wanita itu menutupi wajahnya dan dengan patuh berjalan keluar dari kamar pribadi. Setengah jam kemudian, wanita itu mendorong pintu kamar lagi, tapi kali ini, dia tidak lagi bersikap hormat seperti sebelumnya dan malah lebih menyendiri. Wanita itu tidak duduk di sebelah Arnold tetapi dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk bersila dengan mendominasi. Caiden, datang dan tuangkan segelas anggur untukku. Wanita itu menginstruksikan Caiden. Caiden dengan patuh mengambil botol itu dan berjalan mendekat. Ya, Victoria, kamu terlihat cantik hari ini. Pakaianmu terbuat dari bahan apa? Biarkan aku melihatnya. Wanita itu membentak dengan tidak senang, keterlaluan. Ayahmu dan aku dianggap memiliki status yang sama. Beraninya kamu mengatakan ini dengan tidak hormat. Pada saat ini, senyum di wajah Arnold berangsur-angsur menjadi tidak terkendali, dan dia berseru dengan gembira, ya, inilah perasaannya. Seperti ini rasanya. Ini adalah Victoria. Ini adalah Nona Clarke yang saya pikirkan, kepala biara. Victoria, aku di sini. Mata Arnold seperti singa saat dia menatap wanita yang mirip Victoria. Bab 239, Skandal Victoria. Arnold telah membawa obor untuk Victoria dan ingin memenangkan hatinya selama lebih dari 1 atau 2 hari. Bahkan, sudah lebih dari beberapa tahun juga. Sejak dia bertemu dengannya di Kanada dan diselamatkan olehnya ketika dia mengalami serangan asma yang hampir fatal, dia memutuskan bahwa Victoria adalah orang kepercayaan dekat lainnya yang akan dia miliki selama sisa hidupnya. Namun, Arnold tidak pernah bisa memenangkan hatinya dalam beberapa tahun terakhir terlepas dari apa yang dia lakukan. Terlebih lagi, karena Victoria entah bagaimana menjadi presiden Perry Express dan atasan Arnold, peluangnya bahkan lebih kecil. Namun, Caiden sekarang telah memberi Arnold kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Arnold sedang minum anggur, dan dia sudah lama berhenti memikirkan apakah wanita itu adalah Victoria yang asli atau bukan. Di usianya, dia sudah lama mengerti bahwa dunia ini penuh dengan kepalsuan. Semua yang terjadi di masa lalu hanyalah kenangan hampa. Namun, Arnold melompat ke arah penipu Victoria, tetapi dia penuh dengan perlawanan terhadapnya. Dek, apa yang kamu lakukan? Saya punya pacar. Tolong hargai saya. Seperti binatang buas, Arnold bertanya, siapa pacarmu? Apakah dia manajer rendahan dari Departemen Pelatihan, Jordan Stelle? Petik 2. Victoria, menjawab, iya, pacarku adalah Jordan Stelle. Ketika Arnold mendengar nama Jordan, dia menggertakkan giginya dan berteriak, pes. Freeloader itu sama sekali tidak layak untukmu. Kamu dan aku benar-benar saling memiliki. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan dirinya ke arahnya lagi. Memukul. Wanita itu menamparkan Arnold. Jalang. Petik 2. Di samping, Caiden membanting meja, menunjuk wanita itu, dan mengutuk, dasar darah murahan, beraninya kamu memukul Merdeker. Apakah Anda punya keinginan kematian? Tanda tanya tanda seru. Aku akan menghajarmu sampai mati. Namun, ketika Caiden hendak memukulnya, Arnold membela wanita itu dan mengulurkan tangan untuk menghentikan Caiden. Dia tidak marah sama sekali dan, pada kenyataannya, sedikit terkejut. Itu benar, seperti inilah Victoria sebenarnya. Mereka menjadi semakin mirip. Hahaha. Petik 2. Caiden juga senang. Dia secara pribadi melatih wanita ini yang telah lama menguasai cara Victoria berbicara, tingkah lakunya, dan temperamennya. Caiden berkata, karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak membawa Nona Clarke kembali ke kamar hotel, dan Anda berdua dapat meluangkan waktu untuk berbicara.
Tuan Decker, saya sudah memesan kamar Presidential Suite di Peninsula Hotel untuk Anda. Arnold berinisiatif untuk meneguk segelas anggur lagi dan berkata, "Oke, aku akan menerima hadiah ini darimu, Caiden. Mulai sekarang dan seterusnya, kita akan saling mendukung karena kita semua berada di kapal yang sama." Arnold secara tidak sengaja menemukan rahasia antara Caiden dan teman-teman keturunannya yang kaya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa jika dia tidak bermain bersama sekali, mereka tidak akan mempercayainya. Lagi pula, dia sangat ingin berhubungan intim dengan penipu Victoria, yang berada tepat di depannya. Caiden bersulang untuk Arnold lagi, dan kemudian mereka berempat meninggalkan kamar pribadi bersama. Beberapa menit setelah mereka pergi, sesosok tiba-tiba memasuki ruang pribadi dengan tenang, menginjak kursi, dan mengambil kamera yang sangat kecil dan tidak mencolok di sudut ruang pribadi. Orang itu adalah Tim. Ketika mereka sampai di tempat parkir, Caiden, Nate, dan Arnold saling melambaikan tangan. Decker, aku tidak akan mengantarmu pergi. Anda dan Nona Clarke bersenang-senang malam ini. Ini beberapa obat, kalau Anda membutuhkannya. Haha, Caiden memberi Arnold sebuah tas kecil. Oke, mari kita tetap berhubungan. Arnold dan Victoria pergi lebih dulu. Setelah mereka pergi, Nate mendengus dingin dan berkata, "Akhirnya, si tua berkabut ini terseret ke dalam ini. Tapi Caiden, kamu telah menghabiskan terlalu banyak uang dan usaha untuk memilih seorang gadis untuknya. Anda harus mengubah ID-nya dan mengirimnya untuk operasi plastik." Caiden tertawa dan berkata, "Nate, kamu tidak mengerti. Saya tidak mencoba menyeretnya ke bawah untuk menjadikannya salah satu dari kita." Petik 2. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberikan pukulan mematikan kepada Perry Express. Tampak tenggelam dalam pikirannya, Nate bertanya, "Apa maksudmu?" Petik 2. Caiden berkata dengan senyum sinis, "Besok, Anda akan melihat berita Presiden dan Wakil Presiden Perry Express tidur satu sama lain, haha." Pukul 7.30 pagi. Villa Giok. Victoria sudah bangun dan selesai mandi saat ini. Ia juga sudah berganti pakaian bisnis channel yang sering ia kenakan. Saat dia sedang menyemprotkan parfum ke dirinya di depan cermin, Jordan bangkit dari tempat tidur, memeluknya dari belakang, dan bertanya, "Sayang, kamu mau sarapan apa? Aku akan menyiapkannya untukmu." Victoria tersenyum bahagia, memandang Jordan melalui cermin, dan berkata, "Saya tiba-tiba ingin makan chicken nugget. Buat nugget ayam, dan kami akan memasangkannya dengan susu." "Baiklah, aku akan mendapatkannya sekarang." Jordan melepaskan Victoria dan baru saja akan pergi membuat sarapan. Ding dong, ding dong. Mereka menerima pemberitahuan di ponsel mereka secara bersamaan. Keduanya bekerja di perusahaan yang sama di industri yang sama sekarang, dan dengan demikian, mereka telah mengunduh aplikasi yang sama di ponsel mereka, jadi tidak aneh bagi mereka untuk menerima pemberitahuan pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, keduanya mengeluarkan ponsel mereka dan melihat apa notifikasi itu. Itu adalah pemberitahuan dari Twitter mengenai tweet yang diposting oleh akun bisnis yang mereka berdua ikuti. Konten, di sisi lain, memberi mereka kejutan besar. Presiden dan Wakil Presiden Perry Express berbagi ciuman penuh gairah di lift hotel, dan berjalan ke kamar hotel, bergandengan tangan. Petik 2. Mereka mengetuknya untuk melihat bahwa itu adalah foto Arnold dan Victoria saling berciuman dengan penuh gairah di lift. Ada juga foto mereka memasuki kamar hotel dengan mesra, bergandengan tangan. Jordan membeku di tempat karena, dari sudut dan kejelasan foto, wanita di foto itu memang terlihat seperti Victoria. Wanita di foto itu bahkan mengenakan setelan yang dikenakan Victoria sekarang. Itu persis sama. Sebagai pacar Victoria, Jordan jelas kesal melihat foto-foto itu. Victoria juga melihat mereka, dan dia buru-buru meletakkan ponselnya dan berjalan menuju Jordan. Dia menjelaskan, "Sayang, aku bersumpah, aku pasti tidak pergi ke hotel dengan Arnold Decker. Orang di foto itu bukan aku." Mungkin, Victoria merasa bahwa wanita di foto itu sangat mirip dengannya, dan dia tahu Jordan mungkin tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepercayaan Jordan, Victoria langsung berlutut di tempat dan mengangkat tangan kanannya. "Saya, Victoria Clarke, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa jika saya tidak setia kepada Anda, saya..." Petik 2. Sebelum Victoria bisa selesai, Jordan menghentikannya dan membantunya berdiri. "Victoria, kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama,
dan hubungan kami sangat kuat. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Ini pasti telah direkayasa secara digital oleh seseorang. Aku tidak akan diganggu. Terima kasih. Victoria sangat tersentuh, dan dia memeluk Jordan. Setelah itu, mereka berdua dengan hati-hati mengamati foto dan komentar lagi. Victoria berkata, foto-foto ini tidak diolah secara digital. Sayang, lihat, wanita ini lebih pendek dariku, dan gaya rambutnya juga berbeda dariku. Dia hanya seorang wanita yang mirip denganku. Jordan melihat dengan cermat selama beberapa saat dan menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan Victoria. Itu luar biasa. Bahkan Emily tidak memiliki kemiripan yang mencolok denganmu. Kenapa wanita ini sangat mirip denganmu? Jordan bingung. Namun, Victoria tidak khawatir tentang masalah ini. Dia melihat komentar dan menemukan bahwa semua orang sadar bahwa Arnold adalah pria yang sudah menikah. Sebagai wakil presiden Perry Express, Arnold yang terlibat dalam skandal seperti itu akan menyebabkan pukulan besar bagi Perry Express, yang saat ini sedang naik daun. Harga saham perusahaan mungkin akan jatuh. Victoria berkata dengan sedih. Bab 240 aku akan memaafkannya. Oke. Sayang, aku harus bergegas ke perusahaan untuk mengadakan rapat dewan, jadi aku tidak akan menemanimu untuk sarapan. Petik 2. Victoria tampak seperti sedang terburu-buru. Jordan mengangguk dan berkata, oke, silakan, hati-hati. Pada saat yang sama, Hailey yang berada di villa sebelah, baru saja bangun dan melihat konten trending topik di Twitter. Wow, ya, Victoria Clarke dan Arnold Decker berciuman dengan penuh gairah di lift. Ya Tuhan, Victoria Clarke berselingkuh di Jordan. Hailey sekarang hamil 7 bulan, dan benjolan bayinya besar. Hidup agak biasa baginya dan bosan keluar dari akalnya setiap hari. Berita gosip seperti itulah yang dia butuhkan untuk menyemangati dirinya sendiri. Namun, dia tidak berharap untuk menemukan berita tentang mantan suaminya. Dia melihat keluar jendela dan secara kebetulan melihat Victoria mengemudi dengan mobil Porsche-nya yang meluncur dengan cepat dengan suara mendesing. Chaiden juga tidak pulang tadi malam, jadi Hailey segera keluar dari villa untuk mencari Jordan di villa sebelah. Ketuk-ketuk. Yordania. Jordan membuka pintu dan melihat Hailey yang sedang hamil besar. Meskipun dia memiliki sosok yang kurang langsing dari sebelumnya, wajahnya masih sempurna seperti biasanya. Dia adalah wanita hamil paling cantik yang pernah dilihat Jordan. Mengapa kamu di sini? Tanya Jordan. Hailey bertanya dengan hati-hati, apakah kamu bertengkar dengan Victoria? Tidak, jawab Jordan. Hailey membuka kunci ponselnya dan bertanya, apakah kalian tidak membaca berita? Petik 2. Jordan melirik layar ponsel Hailey dan berkata, oh, benar. Hailey segera merasa agak aneh. Anda melihat berita, tetapi Anda berdua bahkan tidak memiliki pertengkaran. Jordan, kapan kamu menjadi begitu pemarah sehingga kamu bahkan tidak akan marah setelah dibuat selingkuh? Jordan berkata tanpa daya, wanita di foto itu bukan Victoria. Petik 2. Hailey bertanya dengan heran, kamu percaya kebohongan seperti itu? Anda sangat bodoh. Foto-foto ini tidak diolah secara digital. Ada GIF dan video untuk membuktikan keasliannya. Petik 2. Victoria benar-benar telah menipumu. Anda tidak harus percaya padanya. Petik 2. Terlalu malas untuk menjelaskan padanya, Jordan berkata, oke, bahkan jika dia telah melakukannya, aku sudah memaafkannya, oke. Petik 2. Opo-opo. Hailey tercengang dan kehilangan kata-kata. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia tiba-tiba mengayunkan tinju kecilnya ke arahnya. Kamu brengsek. Jika kamu bisa memaafkannya, kenapa kamu tidak bisa memaafkanku saat itu? Petik 2. Hailey sekarang sedang hamil besar, jadi Jordan memilih untuk tidak marah padanya. Dia hanya meraih tangannya dan menenangkannya. Hailey, bisakah kamu tidak mengungkit masa lalu kita lagi? Dan Anda akan segera melahirkan, jangan terus-menerus melakukan aktivitas fisik. Bagaimana jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi? Hailey sangat marah sehingga dia menginjak kakinya dan berpunuk dengan dingin. Kamu masih tahu untuk menunjukkan kekhawatiran tentang bayinya, ya? Tanda tanya tanda seru. Anda sama sekali bukan ayah yang bertanggung jawab. Chaiden sudah lama tidak pulang, dan kamu bahkan tidak datang untuk menemani bayi dan aku di siang hari. Petik 2. Jordan berkata tanpa daya, saya harus pergi bekerja di siang hari. Pacarmu adalah presiden perusahaan. Bahkan jika kamu tidak pergi bekerja, dia tidak mungkin memecatmu, kan?
Hailey berkata segera sesudahnya. Jordan tidak ingin terus berdebat dengannya. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan. Hailey, benjolan bayi Anda jauh lebih besar daripada kebanyakan wanita hamil di bulan ke-7 kehamilan mereka. Apakah Anda mengandung anak kembar? Petik 2. Sebelumnya, Jordan telah mendengar dari Chaiden bahwa Hailey mengandung anak kembar, tetapi dia sendiri tidak mendengarnya dari Hailey. Sebagai ayah bayi, Jordan tentu ingin mengetahui apakah dia mengandung anak kembar. Hailey jelas terkejut, dan dia bertanya, apakah kamu berharap aku mengandung anak kembar? Aku tidak akan memberitahumu. Bagaimanapun, saya akan melahirkan dalam beberapa bulan. Kamu bisa datang ke rumah sakit untuk melihat dirimu sendiri saat itu. Petik 2. Jordan memiliki ekspresi penuh harap di wajahnya. Berdasarkan pemahamannya tentang Hailey, dia tahu bahwa Hailey mengandung anak kembar. Oke, aku pasti akan pergi ke rumah sakit untuk menjengukmu, kata Jordan. Hailey mengandung anak Jordan, jadi dia, sang ayah, tentu saja, harus pergi melihat anaknya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, telepon Jordan berdering. Hailey, istirahatlah. Aku harus segera sibuk, kata Jordan, mengejarnya. Oke, Hailey cemberut dan perlahan pergi. Beritahu saya sebelumnya sebelum Anda melahirkan, kata Jordan. Hailey sengaja mencoba membuat Jordan kesal. Aku tidak akan memberitahumu, tunggu saja menjadi orang terakhir yang melihat bayimu. Jordan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan kemudian menjawab telepon. Itu adalah telepon dari tim. Apa itu? Tim menjawab, Jordan, apakah Anda sudah melihat beritanya? Jangan marah. Wanita di foto yang pergi ke hotel dengan pamanku bukanlah Miss Clarke, tetapi seorang wanita yang sengaja dikirim Chaiden untuk menjalani operasi plastik agar terlihat seperti Miss Clarke. Petik 2. Dia pergi di bawah pisau. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Tanya Jordan. Tim terkekeh dan berkata, Chaiden ingin menggunakan trik ini untuk berurusan dengan pamanku, kamu, dan Perry Express, tapi aku punya video dia menggunakan wanita ini untuk merayu pamanku. Petik 2. Jordan, selama kami memposting video ini, Breezy Express akan berakhir. Jordan berkata, bagus sekali. Apa yang Anda inginkan untuk remunerasi Anda? Petik 2. Tim berkata, saya hanya ingin bekerja bersama Anda. Ketika Anda akan menyalahgunakan batang atas yang kaya ini lagi, hitung saya. Saya akan meludahi mereka atau sesuatu, hahaha, saya hanya benci bagaimana mereka meniup trompet mereka dan bertindak mengesankan. Petik 2. Jordan tertawa dan berkata, pergilah ke Pablo dan jadilah bawahannya. Terima kasih, Yordania. Di ruang konferensi Perry Express. Victoria berjalan ke ruang konferensi dengan langkah besar dan aura mendominasi. Pemegang saham lainnya sudah datang sejak lama. Nona Clarke. Ketika mereka melihat Victoria datang, para pemegang saham lainnya semua berdiri untuk menyambutnya. Termasuk juga Arnold, sang wakil presiden, yang kini menjadi trending topik. Nona Clarke, saya minta maaf. Arnold memandang Victoria dengan ekspresi minta maaf. Victoria sangat marah, dan dia berjalan ke Arnold, mengangkat tangannya, dan menamparnya. Memukul. Para pemegang saham di ruang konferensi semuanya tercengang. Victoria menggeram, Arnold Decker, Anda adalah wakil presiden-presiden, tetapi Anda benar-benar melakukan hal seperti itu. Apakah Anda tahu berapa banyak kerusakan yang akan ditimbulkan oleh tindakan Anda terhadap perusahaan? Petik 2. Apakah kamu tahu betapa malunya kamu membuat pacarku merasa? Meski ditampar di depan umum, Arnold tak berani sebal. Maaf, Nona Clarke, saya akan menjelaskan dengan jelas kepada publik bahwa wanita yang bersama saya hanyalah seseorang yang telah menjalani operasi plastik agar terlihat seperti Anda. Petik 2. Memukul. Victoria menamparnya lagi, membuat semua pemegang saham utama terkesiap. Victoria berkata, kamu benar-benar mesum. Saya memesan untuk memuaskan keinginan egois Anda sendiri, Anda. Bahkan membuat wanita lain terlihat seperti saya. Arnold buru-buru berkata, bukan aku yang menemukannya, tapi bajingan kecil Chaiden yang mengatur ini.